Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Rati. Kali ini Miss Rati akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian secara langsung DRH-nya ya. Nah, ini kita sudah mulai akan login pendaftaran SSCASN. Ini insya Allah akan sampai selesai, sampai mengunggah dokumen apa saja yang akan kita kerjakan kali ini. Jangan kemana-mana. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan setelah kita mengklik nick dan passwordnya. Nah, ada foto ini yang sudah kita masukkan ketika pendaftaran, juga data diri yang sudah kita masukkan ketika pendaftaran. Mohon maaf dirabunkan ya. Lalu kita klik tombol merah pengisian daftar riwayat hidup. Lalu petunjuk pengisian data perorangan. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan belakang, silakan isi strip gelar hanya berupa singkatan, contoh dokter, eskom, AMD, dan tidak perlu dipanjangkan. Keempat, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. 5. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Ketikkan nama, kecamatan, dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. 7. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Nah, di sini karena saya sudah klik captcha, jadi captchanya sudah hilang dan kita tinggal klik tombol selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat isian apa saja yang ada di dalam data perorangan. Nah, di sini ada biodata. Di sana sudah diisikan nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah. Maksudnya tempat lahir kita di ijazah ya. Tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon. Nomor teleponnya diisi hanya angka saja. Di sini juga ada nama di KTP, nama di ijazah, gelar belakang ijazah, tempat lahir di KTP, tanggal lahir di KTP, agama, email, dan nomor ponsel. Adapun isian yang sudah di blok biru itu sudah diisi lewat pendaftaran kita di awal. Jadi kita tidak bisa mengeditnya kembali. Selain biodata, kita akan mengisikan alamat domisili dan keterangan lainnya. Di antaranya ada provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa, jalan, alamat lengkap, kode pos. Juga keterangan lainnya, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, hobi, keterangan hobi, dan sedang hamil atau tidak. Di dalam pengisian biasanya di bawah kolomnya itu ada catatannya. Jangan lupa diperhatikan baik-baik dan dibaca dengan seksama. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu pendidikan. Di sini ada tingkat, nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatangan ijazah, gelar depan, gelar belakang. Nah, lihat di sini ya. Ada kalau ini kan karena sudah diisi dan saya jadi di sini catatannya ubah data pendidikan. Jadi kalau misalnya belum berarti pengisian. Ada tingkat, jurusan, nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat penanda tangan ijazah. Nama pejabat penanda tangan ijazah ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang harus dilampirkan yaitu kursus latihan di dalam dan di luar negeri. Ada nama kursus latihan, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor, tempat, institusi, penyelenggara. Ini kalau ada ya, kalau tidak boleh di skip. Dan di sini ada ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah SD, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai dengan nomenklatur jenis sekolah ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi, jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan, mengubah data, riwayat pendidikan, dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup.
Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Ya, di sini adalah format pengisiannya: tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah atau perguruan tinggi, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penanda tangan. Kalau sudah, klik simpan. Lanjut, sekarang kita ke pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah riwayat pekerjaan yang sudah kita lalui. Nah, boleh kita lihat di sini contoh pengisiannya. Ada instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat, dan aksi. Nah, kita isi di sini ya. Kalau saya sudah ubah karena saya sudah diisi. Ini instansi pemerintah, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, surat keterangan, nomor, tanggal, pejabat. Nah, di sini diisi kalau misalnya Anda sudah menghonor di instansi pemerintah. Tapi kalau misalnya tidak, kalau misalnya di swasta, tidak perlu diisi. Bagi Anda rekan-rekan guru yang sudah pernah menerima penghargaan, di sini boleh ditambahkan tambah riwayat penghargaan, nama, bintang atau lencana atau penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, negara atau instansi pemberi. Juga ada tambah riwayat prestasi. Kalau misalnya rekan-rekan punya prestasi, nama prestasi, tingkat, tahun, dan aksi. Ketentuan pengisian daftar riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Isilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujurnya. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi, klik tombol selanjutnya. Selanjutnya adalah riwayat keluarga. Di sini tambah riwayat istri atau suami. Di sini juga ada anak, ada orang tua, ada adik kakak kandung, juga ada mertua. Nah, coba nanti kita lihat format isiannya. Di sini ada diubah. Kalau yang belum diisi, ada nik, kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan atau institusi, status perkawinan, juga ada akte menikah, tanggal menikah, status hidup. Artinya masih hidup atau tidak ya pasangan kita. Kalau sudah, klik simpan. Adapun ketentuan untuk pengisian riwayat keluarga. Untuk pengisian tempat lahir, silakan mengisi dengan nama kabupaten atau kota, tempat anggota keluarga lahir, dengan mengetik minimal 3 karakter lalu memilih kabupaten atau kota dari pilihan yang muncul. Bila anggota keluarga adalah seorang pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS, maka NIP dan nama lalu tekan tombol cari PNS. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat hidup, klik tombol selanjutnya. Kita lanjut ke keterangan organisasi. Di sini ada nama organisasi, jabatan organisasi, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat pemimpin organisasi, dan juga aksi. Mungkin kegiatannya di sana apa? Nah, kalau misalnya rekan-rekan mengikuti organisasi, boleh diisi di sini. Juga ditambahkan ada keterangan lain-lain. Ini surat-surat yang harus dipenuhi. Di sini nomor-nomornya ya. Nomor surat SKCK, tanggal surat, nama pejabat, nomor surat jasmani dan rohani, tanggal surat jasmani dan rohani, nama dokter tanpa gelar, nomor surat bebas nafsa, tanggal surat, nama pejabat, keterangan lain-lain bila perlu. Petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Pertama, bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat keterangan jasmani atau nomor surat keterangan rohani. Yang kedua, bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter penanda tangan dan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nama dokter tanpa gelar atau jabatan. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan
jasmani dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Keempat, pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim data riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silakan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Lalu kita klik selanjutnya. Di sini kita akan ketemu dengan halaman terakhir, yaitu halaman dokumen atau unggah dokumen. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Cetak daerah perorangan, cetak daerah riwayat. Ada 10 jenis dokumen yang diunggah, 3 diantaranya sudah ada pada saat pendaftaran, diantaranya ijazah, transkrip nilai, dan foto. Surat-surat yang kita unggah yaitu pernyataan 5 poin, keterangan SKCK, daftar riwayat hidup, bukti pengalaman kerja, keterangan nafsa, keterangan sehat jasmani rohani, surat lamaran. Nah, ini dia ada ketentuan unggah dokumen. Berkas yang dilamar, PDF, dan JPEG untuk foto. Ukuran minimal setiap berkasnya adalah 100 KB dan maksimalnya 1000 KB. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk salah unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani. Kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi file PDF. Apabila Bapak Ibu guru sudah yakin, maka akhiri proses pengisian DRH dengan klik tombol merah dan dibaca peringatannya. Setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggah dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup? Lalu klik iya kalau misalnya Anda sudah yakin. Dan ini adalah tampilan halaman terakhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sukses pengisian DRH-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya klik dulu like-nya, subscribe, juga tombol loncengnya.